Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pertemuan KD 3.2 Vektor kelas 10 pertemuan 1. Kompetensi dasar yang kemarin adalah 3.2. Karena ini penyetaraan darurat COVID-19, maka kita masuk lagi ke 3.2, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Masuk bab 3, vektor. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk dapat menerapkan konsep besaran fisika dan pengukurannya dengan cara melakukan penjumlahan vektor. Materi yang akan kita pelajari di sini, pokok materinya ada A, B, dan C. A, definisi, gambar, dan notasi vektor. B, penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitis. C, menjumlahkan vektor metode urean. Soal pramateri. 1. Apa yang Anda ketahui mengenai besaran vektor? Bisa dijawab, bisa ditulis di catatan, nanti dicocokkan setelah materi betul atau salah pekerjaan Anda. Yang kedua, sebutkan besaran-besaran yang termasuk ke dalam besaran vektor. Silakan disebutkan, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nanti dicocokkan lagi setelah kita selesai materi ini. 3. Sebutkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan vektor. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kali ini. Pernahkah Anda mengarungi lautan menggunakan perahu layar? Ketika perahu layar mencoba untuk bergerak lurus, tiba-tiba angin dan ombak lautan menghambat perjalanan, sehingga Anda tidak dapat mencapai tujuan dengan tepat. Untuk dapat sampai di tempat tujuan, Anda harus mengubah arah pergerakan perahu layar Anda dan memperkirakan arah gerak angin dan ombak tersebut. Begitupun jika Anda berenang di sungai yang memiliki aliran yang kuat, Anda perlu berjuang melawan arus aliran sungai agar dapat mencapai tujuan yang Anda inginkan. Besarnya kecepatan arus aliran sungai dapat menentukan seberapa jauh penyimpangan Anda ketika berenang. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Semua yang Anda alami tersebut berhubungan dengan vektor. Untuk lebih memahami materi mengenai vektor, pelajarilah bahasan-bahasan berikut ini dengan seksama. Ketika seseorang bertanya, di mana letak sekolah Anda dari tempat Anda berada saat itu? Apa jawaban Anda? Cukupkah dengan menjawab, sekolah saya berjarak 2 km dari sini? Tentu saja jawaban Anda belum lengkap. Tempat yang berjarak 2 km dari posisi Anda sangatlah banyak. Bisa ke arah timur, barat, selatan, atas, dan bahkan ke bawah. Oleh karena itu, wajar jika orang tadi melanjutkan pertanyaannya sebagai berikut. Ke arah mana? Jawaban yang dapat menyatakan letak atau posisi sekolah Anda secara tepat adalah, sekolah saya berjarak 2 km dari Jogja ke timur. Ini arah. Ini besar. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa untuk menunjukkan posisi suatu tempat secara tepat memerlukan data jarak, nilai besaran, dan arah. Ada 2 ya, nilai dan arah. 1, 2. Besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran vektor. Nah, ini. Jadi, ini kesimpulan yang pertama ya. Besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran vektor. Berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang berkaitan dengan besaran vektor.
Ketika Anda naik sebuah perahu di Sungai Musi, Anda pasti menginginkan arahnya gerak lurus terhadap arus sungai. Arah gerak perahu tidak akan lurus tiba di seberang, melainkan bergeser searah gerak aliran air. Kita lanjut berikutnya, definisi. Definisi, gambar, dan notasi vektor. Seperti telah disinggung sebelumnya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam ilmu fisika, banyak besaran yang termasuk vektor, di antaranya perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, ini tadi menjawab pramateri Anda ya. Dibetulkan kalau ada yang salah, kalau sudah betul atensi buat Anda ya. Berikutnya, selain besaran vektor, ada juga besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran ini disebut besaran skalar. Nah, ini besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, ini disebut besaran skalar. Nah, ini. Jadi ada dua besaran itu dalam fisika. Yang pertama adalah besaran vektor. Yang kedua adalah besaran skalar. Yang vektor mempunyai nilai dan arah. Sedangkan yang skalar hanya memiliki nilai. Nih, lanjut berikutnya. Sebuah vektor, saya lanjut berikutnya. Besaran yang termasuk besaran skalar, ini ada massa, tidak punya arah, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Nah, ini kita sudah tahu definisi ya. Sekarang kita akan belajar gambar. Nah, digambarkannya ini. Jadi penggambarannya ada sebuah anak panah seperti ini. Ada anak panah ini. Ini arah. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Jadi panjangnya ini nilai. Panjang menyatakan nilai. Anak panah menyatakan arah. Anak panah ya. Nah, ini lanjut berikutnya. Notasi atau simbol. Nah, ini sekarang yang ketiga, notasi atau simbol. Sebuah vektor digunakan notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya. Nah, ini notasi. Nah, notasinya begini. Nah, begini. Kalau gambarnya, jadi ada anak panahnya, ada arah, dan panjangnya adalah nilai. Definisi itu artinya, ya. Lanjut berikutnya. Ini berarti vektor AB. Akan tetapi dalam buku ini vektor digambarkan oleh sebuah huruf cetak tebal miring. Nah, ini juga boleh. Artinya banyak cara menuliskan notasi atau simbol sebuah vektor. Bisa begini, bisa begini. Nah, ini juga boleh miring tebal. Gambar 2.1. Beberapa contoh gambar notasi vektor. Nah, ini seperti ini. Ini bisa, begini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Berikutnya, titik A disebut titik pangkal vektor dan titik B disebut ujung vektor. Ini titik A namanya. Ini pangkal, ini B, ini ujung. Nah, ini A, ini B.
Ini A, ini B. Ya, ini ujung. Ini maaf, ini pangkal. Ujung itu yang anak panah, ini ujung. Jadi ini pangkal. Nah, yang ini ujung. Ini pangkal. Yang ini ujung. Ini ujung. Nah, ini pangkal. Lanjut berikutnya. Besar sebuah vektor dapat ditulis dengan beberapa cara. Di antaranya memberi tanda mutlak atau dicetak miring tanpa ditebalkan. Sebagai contoh, besar vektor A, nah ini seperti ini atau begini. Besar vektor B begini atau seperti ini. Arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap arah acuan tertentu. Umumnya, sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan sebagai sumbu X positif. Gambar 2.2 memperlihatkan 3 buah vektor A, B, dan C. Dengan arah masing-masing membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 225 derajat terhadap sumbu X positif. Perhatikan sungguh-sungguh. Nah, gambar 2.2. Arah vektor dinyatakan oleh sudut yang bentuknya terhadap sumbu X positif. Nah, ini vektor A, ini artinya vektor A terhadap sumbu X positif itu membentuk sudut 45. Artinya tarik dari X positif begini. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Jadi dari X positif tarik ke sana, 90 derajat. Kemudian dari X positif lagi, tarik lagi ke sana, 225 derajat. Nah, ini tidak boleh disepelekan. Ini inti dari pembelajaran kali ini. Anda harus mampu membuat arah vektor dengan sudut terhadap sumbu X positif. Jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut berikutnya. B. Penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitis. Pernahkah Anda membayangkan jika Anda berenang di sungai searah dengan aliran sungai, kemudian Anda tiba-tiba berbalik arah 90 derajat dari arah pergerakan semula? Apakah posisi terakhir Anda tepat sesuai keinginan Anda? Tentu tidak, bukan? Arah akhir posisi Anda tidak membentuk sudut 90 dari posisi semula karena terdapat hambatan. Hambatannya adalah arus sungai yang membuat posisi Anda dengan cara menjumlahkan vektor gerak Anda baik perpindahannya maupun kecepatannya. Apakah Anda mengetahui cara menjumlahkan kedua vektor? Nah, penjumlahan vektor tidak sama dengan penjumlahan skalar. Hal ini karena vektor selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Vektor yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa vektor disebut vektor resultan. Nah, ini namanya kita akan resultan vektor. Nah, ini. Berikut akan dibahas beberapa metode-metode untuk menentukan vektor resultan. 1. Resultan 2 vektor sejajar. Misalnya, Anda bepergian mengelilingi kota Palu dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur. Nah, ini arah kompas ya, harus tahu. Timur, tenggara,
selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Seperti lagu ya. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut, seperti itu ya. Namanya arah kompas. Baik, saya lanjut. 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur. Nah, 2 jam pertama bergerak lurus ke timur dan menempuh 50 km. Nah, ini arah timur. Nilainya 50, arahnya timur. Nah, ini timur. Nah, ke kanan kan. Nah, ini timur. Setelah istirahat secukupnya, Anda kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur lagi 30 km. Berarti ke sana lagi. Ditambah nilainya 30, arahnya timur juga. Sama ya. Dilihat dari posisi asal, Anda telah berpindah sejauh 50 km dan 30 km. Berarti sama dengan 80 km ke timur. Dikatakan resultan perpindahan Anda adalah 80 km ke timur. Secara grafis perpindahan Anda diperlihatkan seperti pada gambar. Ini namanya secara grafis. Nah, ini. Sedikit grafis itu menggambar ya. Sedikit berbeda dengan kasus tersebut, misalkan. Nah, ini beda kasus ya. Jadi dia berbeda soal. Jadi ini soal yang pertama untuk ini soal yang kedua untuk ini. Sedikit berbeda dengan kasus tersebut. Misalkan setelah menempuh 50 ke timur, jadi dia ini nilai arahnya timur kan ya. Nilai dan arah ke sana. Tapi setelah itu Anda kembali lagi ke barat 30. Berarti kan dari sini misalkan. Kembali ke 30 ke arah mana? Ke arah barat. Barat itu ke sana. Nah, ini barat. Berarti ke sana kan? Dari ujung ini tarik lagi ke sana, strek 30 km. Jelas? Jadi dia berjalan ke sana misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Panah sana 50 km. Terus kembali kan dari sini 1, 2, 3 kan ke barat. Ini timur, ini barat. Nah, posisi dia awal ini, awal. Dia masih di mana ini? Jadi masih di timur, bukan di barat. Ya, jadi ada keterangan di sini perpindahan Anda menjadi 50 km dikurangi 30 km, ketemunya kan positif. Positifmu tadi kemana? 50 kan? Sesuai yang positif ini. Berarti ke timur, karena yang 50 adalah ke timur. Paham? Bu, ini ujungnya barat. Lihatnya dari nilainya, positif atau negatif. Kalau dia positif, sesuai yang positif. Positifmu 50, arahnya timur. Berarti sesuai, masih dia berada dari awalnya itu 20 kilometer masih di timur. Begitu caranya. Jelas? Nah, ini yang kasus 2.3 ini menjumlahkan 2 vektor yang searah itu ini. Yang 2.4 ini yang menjumlahkan vektor yang berlawanan arah ini. Nah, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Berikutnya. Dari kedua contoh seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.3 dan 2.4, menjumlahkan 2 buah vektor sejajar mirip dengan menjumlahkan aljabar biasa. Secara matematis, resultan 2 buah vektor sejajar yakni sebagai berikut. Jika vektor A dan B searah, besar vektor resultan N-nya adalah seperti ini. A langsung dijumlah
B. Dengan arah vektor R sama dengan arah vektor A dan B. Sebaliknya, jika kedua vektor berlawanan, maka diberikan tanda negatif. Dengan arah R sama dengan arah vektor yang terbesar. Demikian, saya lanjut berikutnya. Nomor 2. Resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Masih ingat yang pertama pembahasan kita? Resultan dua vektor sejajar. Lurus ini sejajar. Yang kedua ini tegak lurus. Tegak lurus gimana? Membentuk sudut berapa? 90 derajat ya. 90 derajat ini. Nah, tegak lurus atau 90 derajat. Misalnya Anda memacu kendaraan Anda lurus ke timur, arah kompas lagi. Yuk, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Nah ini kita disuruh arah kemana ini? Ke timur. Kita berjalan, misalnya ini titik awal, tik menuju ke timur, seret, berarti ke sana. Nah ini kan menuju ke timur. Berapa misalkan 41, 2, 3, 4. Nah, kemudian berbelok tegak lurus menuju utara. Nah, menggambar berikutnya kemudian itu dari ujung akhirnya. Seret 30 ke utara, utara ke atas ini, utara. Nah, ini utara. Ini timur. Nah, sana seret, ini ujung akhirnya. Lanjut berikutnya. Secara grafis perpindahan Anda seperti diperlihatkan pada gambar 2.5 ini. Menjumlahkan dua vektor yang saling tegak lurus ya kan, tadi ke timur. Sana. Di sini dia berbelok kemana? Utara, berbelok ke utara. Dari ujungnya akhir Anda gambar, tarik ke utara, seret seperti ini. Nah, perpindahan, namanya perpindahan itu akhir dikurangi awal. Nah ini akhir, ini awal. Narik garisnya dari pangkal ke ujung terakhir, seret, tidak boleh dibalik. Ini namanya ujung terakhir. Namanya ujung terakhir ya. Ujung terakhir. Nah, ini hasil penjumlahannya ini. Ini namanya resultan. Ini R-nya. Nah, jadi ini ditambah ini. Nah, ini X, ini Y. Nah, membentuk sudut berapa? 90. Timur sama utara kan 90 derajat. Besar resultan perpindahannya adalah R. Nah ini dilambangkan R kecil ya. Pindahnya R kecil, maaf, R kecil. Diperoleh menggunakan dalil Pythagoras sebagai berikut. Nah ini penjumlahannya pakai Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini A, ini B, ini C. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus A kan sama dengan E, B sama dengan Y, dan C sama dengan R. Maka R sama dengan atau R kuadrat sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat. Maka R-nya adalah 40 masuk, 30 dimasukkan, dikuadratkan, ketemulah 50 km. Sedangkan arahnya ini dari sini ke sini nih, mencari theta ini kita pakai tandesa. Masih ingat sin theta adalah demir ya, cos theta adalah apa? Samir, dan tan theta adalah desa.
Oke, saya perjelas ya. Saya beri tambahan. Saya beri catatan ya di sini. Nah, ini ada catatan untuk Anda untuk tambahan materi di sini. Oke. Saya perbesar biar lebih jelas. Ini catatan bahwa sin theta itu adalah demir. Kemudian cos theta samir. Nah, ini samir. Kemudian tan theta adalah desa. Dengan catatan di sini, de itu adalah depan. Kemudian mir itu adalah miring. Kemudian sa itu adalah samping. Nah, semisal di sini kita harus tahu ketiga ini mana demirsa atau desamir ya. Tiga-tiganya harus tahu. Nah, seperti ini ada depan, samping dan miring. Kita lihat, kita gambar aja di sini. Depan, miring dan sampingnya. Ini misalkan tadi begini ya. Ini sudutnya di sana. Ini ada perpindahan R, saya gambar perpindahannya. Kemudian di sini ada berapa tadi? Di sini X 40 ya. Kemudian di sini Y-nya 30 gitu. Kemudian R-nya ketemu 50. Maaf. R-nya 50. Maka kita harus bisa menentukan mana yang depan. Depan itu depan sudut, ini sudut. Artinya depan adalah depan sudut. Nah, ini artinya depan sudut. Mana yang depan sudut? Kita cari depan sudut. Sudah depan itu kasih panah. Nah, ini Y. Y sama dengan 30. Kemudian miring, paling mudah yang miring-miring yang mana? Kan ada 3, 1, jadi ada 3 X, Y, dan R. Mudah sekali, mana yang miring? Pasti R ya. Ini R 50. Kemudian ada lagi yang samping, berarti gak usah mikir. Tinggal satu yang kurang apa? X. X-nya adalah 40. Maka kalau kita mau mencari sudut pakai tan misalkan, pakai tan mau sin sama aja, desa misalkan, pakai sin demir, depannya masuk 30. Maaf, 30 dibagi 50, ketemunya adalah 0,6 ya, 0,6 50. Maka theta dari 0,6 berapa? Ya, belum tahu, nanti saya beritahu ya. Kita coba berikutnya lagi. Kita selesaikan dulu yang ini, berarti ini 40 dibagi 50 adalah 0,8. Kemudian berikutnya desa berapa? Depannya 30 per 40. 3 per 4 0,75. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa saya beri tambahan catatan lagi, berarti di sini bahwa Anda harus mengetahui sudut-sudut nilai dari sudut-sudut istimewa ya. Nah, ini
ini karena masa COVID saya tidak bisa menjelaskan menggunakan tangan saya ya. Sebenarnya bisa, cuma agak sedikit ini ya, sedikit susah. Ini saya jelaskan yang pakai nulis saja ya. Banyak trik sebenarnya. Kayak ini sin ya. Sin sudut istimewa itu 30 berapa? 45. Kemudian berapa lagi? 60. Kemudian berapa? 90. Terus tambah 30, 100, 20 tambah 15, 135. Lanjut 1 tambah 15, 35, 150, 180. Nah ini nilainya adalah setengah. Gini aja, tulis aja setengah. Setengah, tinggal nambah ini akar 2 akar 3, ini 1, mundur lagi pakai sin. Begini caranya. Ini sin, ini sudut sin ya, sin. Nah ini 90 kan 1, ini 0. Oh iya, sin 0 belum ya. Sin 0 derajat sama dengan 0. Ya maaf, ini saya beri derajat dulu semua ya. Ya begini. Oke, saya lanjut berikutnya. Untuk yang sin 120 berarti di sini. Ini kan dibagi 3 gini. Ini 90 3. Berarti di sini setengah akar 3. Akar 3. Kemudian ini setengah akar 2. Kemudian ini setengah, dan 180 adalah 0. Kembali lagi ke 0. Kan grafiknya begini. Begini. Ini bernilai maksimal, ini bernilai setengah. Seperti ini caranya. Ini dengan ini kan mendekati, berarti setengah akar 3. Begitu. Caranya begitu. Sekarang yang cos ya. Cos 0 derajat. Kemudian 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat, kemudian 120 derajat, 135 derajat, kemudian 150 derajat, dan 180 derajat. Gini ya. Nah ini cosnya adalah terbalik ya. Ini 1, ini juga 1. Kemudian yang ini setengah, ini juga setengah, setengah, ini juga setengah, tapi dibalik. Yang ini akar 3, ini tetap akar 2. Ini berarti 90 adalah 0. Lagi terus begitu ya. Grafiknya begini kalau cos. Nah ini cos, ini 0, sudut 0 adalah 1. Terus kembali ke ini berapa tadi? Nah, dibagi 3 ya, 30, 60. Kemudian 120 adalah masuk setengah. Kemudian 135 adalah setengah akar 2. Kemudian ini adalah setengah akar 3. Nah, agak mulai rewel ini udah. Nah, oke, saya ginikan, saya perjelas dulu. Nah ini seperti ini grafiknya. Kalau sampai gambar di sini begini ya, gini. Nah ini gini. Nah, ini bernilai maksimal 1. Ini 0 ya, pas 0.
Ini juga 1. Begini grafiknya. Nah, ini kan pas di sini setengah, ini setengah. Itu cara mempermudah ya. Nah, silakan, ini harus dihafal ya nilainya ini. Maka kita masukkan tadi yang ditanya adalah berapa ketemunya? 0,6. Oke, tambahan catatan di sini untuk sudut yang sering muncul, yang sering digunakan meski dia tidak istimewa. Di sini ada sudut 37 dan 53, yaitu sudut 37 yang sering digunakan adalah ini ada sin 37 dan sin 53. Nilainya 0,6 dan 53 adalah 0,8. Sedangkan untuk cos dibalik saja. Cos yang 37 adalah 0,8 dan yang cos 53 adalah 0,6. Tinggal dibalik saja. Ini ada derajatnya ya. Sehingga di sini pada pembahasan ini yaitu kita ketemu 0,6, maka sudutnya di sini adalah ketemu berapa? Iya, tetanya adalah 37 derajat. Demikian, kita cek coba hasilnya sesuai atau tidak. Hasilnya, nah ini kan sesuai 37 derajat, yaitu dari tan 3/4. Tan 3/4 mau pakai tan, mau pakai sin, mau pakai cos, ketemunya sama 37 derajat. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan pertemuan 1 pada KD 3.2 vektor kelas 10 materi penyetaraan darurat COVID-19. Sedikit ralat karena kemarin kita KD 3.2 kok sekarang 3.2 lagi, karena ini adalah KD darurat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat anak-anakku. Selamat belajar, semangat terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.